Thank you sudah memilih topik pembelajaran ini ya. Kalau kamu masih punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung saja kontak CP Tutor yang ada di Instagram @giclass. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy learning. Let's educate in integrity. Di dalam sebuah negara atau organisasi atau perusahaan selalu ada yang namanya sistem kerja, ya, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Nah, itu ada yang mekanismenya menggunakan sistem sentralisasi, ada yang desentralisasi. Ya. Di sini sesuai dengan namanya sentral. Kalau sentral itu artinya otoritas, kreativitas, berpikir itu ada di puncak manajemen. Kalau kita ngomong soal negara, berarti pengambilan keputusan itu ada di Jakarta Pusat, di pusat pemerintahan. Itu namanya sistem sentralisasi. Ya. Tapi kalau desentral, ya, desentral keywordnya di situ, itu berarti otoritas, kreativitas, ya, motivasi itu menyebar di setiap lapisan manajemen. Kalau kita ibaratkan negara, itu artinya kalau desentralisasi, otoritas itu ada di kepala-kepala daerah. Di gubernur Jawa Timur, gubernur Bali, gubernur misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Ya. Itu desentralisasi. Jadi keputusan tidak diambil oleh Jokowi, tapi sama kepala-kepala daerah di bawah. Oke? Nah, kalau kita perhatikan ya, mana sih yang lebih baik? Sebenarnya setiap bagian atau setiap masalah, setiap proyek itu bisa beda-beda. Ada yang sistemnya sentral, ada yang sistemnya desentral gitu. Karena disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan tujuan, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi memang kecenderungannya itu lebih efektif ketika mekanismenya adalah desentralisasi. Kenapa ini diperlukan? Diperlukan karena dua faktor. Yang pertama adalah business turbulence. Ini sering keluar juga ya. Apa itu business turbulence? Turbulence itu kan kalau misalnya di pesawat ya, itu kan kayak goncangan gitu kan. Akibat apa? Akibat adanya perubahan. Perubahan cuaca, perubahan kecepatan angin, kayak gitu. Ya. Begitu juga dengan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, kita itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya perubahan gitu. Yang tidak menentu. Nah, kalau kita berkaca lagi dengan ilustrasinya pemerintah tadi ya, kebutuhan di Jawa Timur, ya, kebutuhan di Jawa Timur itu bisa berubah-berubah gitu. Masyarakatnya sekarang ternyata lagi membutuhkan penanganan terkait kesehatan gitu. Ya, terkait dengan apa? Tapi belum tentu di Jawa Tengah seperti itu gitu. Bisa jadi di Jawa Tengah lain gitu. Jadi setiap wilayah itu menghadapi masalah yang berbeda-beda. Begitu juga dengan bisnis. Misal kita ngomong McDonald ya. McDonald kan pusatnya bukan di Indonesia ya. Dia perusahaan US. Nah, tapi ada sistem desentralisasi di mana di wilayah Indonesia itu ada kepalanya. Sehingga bisa terjadi tuh menu-menu di US beda dengan menu-menu di Indonesia. Kenapa? Karena disesuaikan dengan keinginan dan perubahan yang terjadi di wilayah Indonesia gitu. Nah, jadi adanya perubahan itu menjadi alasan kenapa desentralisasi itu penting. Kedua, span of control. Span of control itu terkait pengambilan keputusan. Bayangkan, kalau untuk mengambil satu keputusan sederhana, itu harus nunggu keputusan dari presiden. Ya, berapa sulit dan lamanya itu. Gitu. Dan bisa jadi juga tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Ya, Jokowi mana tahu sih masalah yang ada misalnya di Jalan Siwalan Kerto gitu. Ya nggak tahu dong. Dia satu orang, dia punya kapasitas. Gitu ya. Jadi karena adanya business turbulence dan span of control. Tetapi walaupun baik ya, tetap desentralisasi itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Pertama, sub-optimation. Sub-optimation itu adalah manajer lebih mementingkan kepentingan unit dibanding dengan keseluruhan. Manajer memiliki tujuan yang berbeda sehingga kurang mampu berkoordinasi. Oh, karena aku dari Jawa Timur, aku adalah gubernur Jawa Timur, maka aku mikirin Jawa Timur aja. Nah, itu bisa jadi masalah gitu. Kenapa? Karena Jawa Timur itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi kalau misalnya gubernur Jawa Timur itu tidak peduli terhadap wilayah-wilayah lain gitu ya, tidak berkoordinasi dengan baik, akhirnya Indonesianya juga tidak akan dipandang baik. Begitu juga di organisasi, misalnya Audi di divisi marketing gitu.
ngerjain marketing aja, tapi nggak mau memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari sales, pertimbangan-pertimbangan dari misalnya bagian riset gitu ya. Akhirnya apa? Nggak bisa produknya itu optimal diterima sama pelanggan. Gitu. Jadi sub-optimization itu ya. Terus lack of kompetensi. Ya, itu ngomong soal kesenjangan kompetensi. Keywordnya di sini sebenarnya. Jadi misalnya, Gubernur Jawa Timur itu Ciami. Dia nilainya 9 dari 10 gitu. Tapi ternyata ada gubernur-gubernur wilayah lain yang nilainya itu cuma 7. Gitu. Akhirnya apa? Pengambilan keputusan di Jawa Timur itu lebih baik. Makanya kalian bisa lihat ada wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi yang dia lebih maksimal. Dia lebih bertumbuhnya cepat. Gitu. Begitu juga kita ngomong bisnis, ada cabang di misalnya cabang di Bali, ada cabang di Jakarta, ada cabang di Kalimantan. Kenapa cabang di Jakarta tuh kenceng banget? Karena mereka orang-orang di sana punya kompetensi yang baik. Gitu. Ya itu kelemahannya desentralisasi. Oke? Tapi kelebihannya tentu yang tadi kita udah bahas. Pengambilan keputusan lebih cepat, kreativitas lebih oke, keputusannya lebih tepat. Kenapa? Karena ya orang sanalah yang tahu. Habis itu manajemen puncak bisa lebih fokus pada strategi bertumbuh. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa solusi? Aduh, bentar ya. Nah, terus sekarang kan desentralisasi ini baik. Maka kalau kita tahu itu baik, maka kita harus cari solusi atas kelemahannya dia, gitu kan? Nah, ada dua solusi ya. Solusi yang pertama ini adalah solusi dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Di mana sebagai HR kita perlu memiliki yang namanya penilaian kinerja. Ya. Selain itu, kita harus memperjelas visi dan mengkaitkannya dengan kompensasi. Maksudnya gimana? Misal, Audi bekerja di perusahaan X gitu ya. Lalu Audi dipercaya untuk menjadi kepala cabang di wilayah Jawa Timur. Ya. Nah, perusahaan kantor pusat itu harus satu menjelaskan kepada Audi bahwa perusahaan X memiliki visi ini. Gitu. Misalnya visinya adalah memiliki minimal tujuannya gitu ya. Visi itu bisa bicara tentang tujuan juga. Walaupun kalau kita ngomong visi pasti kita ingatnya visi perusahaan. Tapi kalau visi itu kita turunkan misalnya targetnya itu adalah kita mau memiliki minimal 10 klien di wilayah Jawa Timur gitu. Jadi udah jelas gitu. Kenapa 10 klien ya? Kenapa Jawa Timur? Lalu apa tujuannya, apa targetnya itu diperjelas. Setelah itu Audi akan dijelaskan bahwa kamu akan punya penilaian kinerja ya. Ada target-target yang harus kamu penuhi. Misal apa itu dinilai gitu. Nah, nanti penilaian kerja itu akan dievaluasi. Nah, Audi nanti kalau misalnya kamu bisa achieve target ini, maka kamu akan dapat misalnya mobil Mercy gitu. Atau kamu bakal dapat bonus uang tunai 500 juta gitu. Nah, dengan demikian kantor pusat itu tidak perlu ikut-ikut Audi kayak mengambil keputusan gitu. Setiap hal kecil gitu, Audi mempertimbangkan tanya ke pimpinan pusat, gitu nggak perlu. Kenapa? Karena Audi udah tahu tujuannya. Tentang bagaimana cara mencapai tujuan, itu urusannya Audi. Ya, kayak gitu. Jadi yang penting visinya jelas, lalu dikaitkan dengan kompensasi, pasti ya. Audi itu mau. Kenapa? Dia mau dapat 500 jutanya kok. Maka dia akan berusaha untuk bisa mencapai tujuan. Sehingga manajemen di pusat itu udah lepas tangan, terserah Audi mau lakuin apa, yang penting bisa achieve gitu aja. Gitu ya. Itu yang pertama di sudut pandang MSDM. Nah, tapi sekarang kita itu lagi belajar akuntansi manajemen. Ya. Nah, kalau kita ngomong akuntansi manajemen itu ada yang namanya responsibility accounting. Ya, di mana setiap manajer yang menerima otoritas itu harus mempertanggungjawabkan kepada lapisan manajemen yang memberi otoritas. Jadi tadi Audi diberikan tanggung jawab menjadi pimpinan cabang Jawa Timur. Maka Audi itu punya tanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada manajemen puncak. Di mana pusat pertanggungjawaban itu ada 4 ya. Pusat pertanggungjawaban itu maksudnya apa sih? Ada poin-poin yang harus dipertanggungjawabkan ke manajemen pusat.
yang nanti akan dilaporkan. Ya, entah Audi nanti waktu setiap periode, akhir periode harus presentasi atau membuat sebuah laporan. Nah, poin-poinnya dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah pertama cost center. Ya, jadi Audi itu harus mampu mengendalikan dan nanti mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang ada. Gitu. Kenapa? Karena kan setiap misalnya mau ngeluarin uang untuk marketing gitu misalnya ya, Audi nggak perlu kayak konsultasi atau minta ACC dari atas, nggak perlu. Kalau desentralisasi ya kamu yang ambil keputusan. Tapi yang menjadi PR adalah kamu harus bisa mengendalikan biaya dan mempertanggungjawabkan itu secara logis. Itu intinya. Itu cost ya. Nah, cara ingatnya gini, kalau kita ngomong soal cost ya, itu pasti akan ada hubungannya sama revenue. Akan ada hubungannya sama profit. Kenapa? Cara mencari profit itu adalah revenue kurang cost, dapatlah profit. Kan gitu, ya. Nah, selain cost yang dikendalikan, revenue juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan revenue atau omset sesuai dengan target? Itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Lalu setelah itu kita pertanggungjawabkan keuntungannya kita gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan profitnya kita? Gitu ya. Jadi setiap poin itu diperhatikan. Terakhir itu investment center. Ya, investment center itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan pendapatan, biaya, dan dana investasi. Ya, yang kita nanti lihat itu di ROI dan residual income. Nah, investment center ini akan lebih banyak dibahas nih nanti. Walaupun tidak akan lepas dari tiga ini ya. Itu maksudnya gimana? Misal nih ya, Audi tadi diberikan tanggung jawab untuk wilayah Jawa Timur. Lalu Audi mau berinvestasi dalam bisnisnya. Investasi apa sih ya? Misalnya beli gedung gitu, gedung pabrik. Atau mau beli mobil dinas gitu. Itu kan investasi ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Return on investment-nya berapa ini? Residual income-nya berapa nih gitu. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari investment center gitu ya. Jadi bicara tentang tingkat pengembalian dari investasi. Ya. Nah, rumusnya ROI ini sebenarnya adalah rumus lengkapnya. Ya. Tapi saran Cici adalah kalian pahami ini semua karena bisa jadi ya di soal itu diketahui profit margin atau diketahui operating asset turnover gitu. Jadi pahami rumus ini. Jadi ROI rumusnya itu adalah profit margin atau keuntunganmu yang kotor ya, profit margin itu dikali dengan operating asset turnover. Ya, dimana kalau dijabarkan profit margin itu rumusnya adalah operating income. Jadi pendapatanmu dibagi dengan keuntunganmu dibagi dengan total pendapatanmu. Jadi operating income dibagi dengan sales revenue. Lalu dikali dengan sales revenue dibagi dengan operating asset. Gitu. Ya. Nah, ketika kita coret, kan ini sama ya. Jadilah operating income per operating asset. Nah, operating income dibagi dengan operating asset itu adalah ROI, tingkat pengembalian investasi. Sebenarnya sesuai dengan namanya sih. Ya, kita mau tahu nih berapa income kita dari aset yang kita miliki, kan gitu. Berarti itu ada return on investment kan. Makanya rumusnya adalah operating income plus dibagi dengan operating asset. Jadi bisa dilogik. Ya. Nah, ini adalah komponen dalam menghitung ROI yang harus kalian pahami. Pertama, dia menggunakan laba operasi ya. Jadi pakainya operating income, bukan net income. Bukan laba bersih, tapi sebelum pajak. Ya, bisa disebut juga sebagai EBIT, earning before interest and tax. Jadi sebelum pajak intinya. Oke? Lalu gimana dong, C, kalau di soal diketahui taxnya? Berarti caranya adalah net income dibagi dengan 1 min tax. Ya, 1 min tax. Maka ini adalah operating income. Jadi kalau misalnya kalian diketahuinya net income, kalian ditanya operating income, caranya adalah net income dibagi 1 min tax. Gitu ya. Lalu aktiva operasi. Nah, aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasi. Jadi misalnya apa? Kas, piutang, persediaan, pabrik, gedung, peralatan. Jadi intinya aset-aset yang berkaitan dengan operasional. Ya. Sedangkan kalau non operasi itu apa? Walaupun kita nggak pakai ya non operasi ya. Nah, kalau yang untuk non operasi adalah kegiatan untuk operasi perusahaan meliputi tanah, investasi saham, properti, gudang. Intinya apa bedanya operasi dan non operasional tuh gini, guys. Kalau operasi itu yang kamu gunakan sehari-hari
untuk bisa menghasilkan produk atau output. Ya, tapi kalau non operasi itu tidak berkaitan dengan aktivitasmu sehari-hari. Gitu. Misalnya kamu melakukan investasi, kamu beli properti, tapi bukan untuk produksi barang, memang untuk investasi aja. Nah, itu tidak termasuk. Ya, residual income itu adalah tingkat pengembalian minimum. Ya, kita punya kayak intinya target minimum berapa sih gitu. Nah, caranya adalah aktual ROI dibagi dengan profit dikurangi dengan target ROI dibagi dengan profit. Itu caranya. Ya, jadi nanti ROI itu ada yang aktual, ada yang berdasarkan target. Ya, nanti kita tinggal selisihkan. Nanti kita lihat di soal. Atau bisa rumus yang kedua nih. Yang kedua adalah laba operasi dikurangi dengan operating asset dikali dengan percentage return. Gitu. Ya. Percentage return itu sebenarnya sama dengan target ROI. Ya, nanti ini diketahui soal juga. Jadi tinggal percentage-nya dikali dengan operating asset-nya, lalu dikurangi dengan dikali, habis itu dikurangi dengan laba operasinya. Gitu ya. Nah, kalau aktual ROI itu sesuai dengan rumus ROI yang tadi di atas itu. Gitu. Jadi cara mencari target dan aktual itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini target itu sesuai dengan percentage return-nya. Ya. Target ROI itu sebenarnya ini ya. Ini keseluruhan ini target ROI namanya. Nah, gitu deh. Biar nggak bingung ya. Operating asset dikali dengan percentage return itu adalah target ROI. Gitu. Oke. Materi pricing. Bahwa penetapan harga itu bukan hanya harga untuk keluar. Jadi misal Audi jualan AC ya tadi ya. Berapa AC yang dijual ke CC gitu. Nah, itu namanya external pricing. Ya, sedangkan transfer pricing itu berdasarkan internal pricing. Misal Audi punya company yang gede banget nih. Perusahaan elektronik kayak Mas Pion gitu. Ada bikin AC, ada bikin macam-macam lah intinya ya. Nah, tapi komponen untuk membuat AC itu ternyata kita itu bisa beli di luar, tapi kita bisa beli di dalam perusahaan kita sendiri juga. Jadi selain produksi AC, di AC itu ada apa ya? Nggak ngerti AC. Atau gini aja deh, yang makanan ini deh, misalnya pai susu gitu ya, pabrik pai susu kan. Kalau pai susu tuh perlu tepung, perlu telur, terus perlu misalnya butuh gula susu gitu ya. Nah, karena ini perusahaan udah besar ya, dia itu sudah melakukan ekspansi, di mana dia itu membuat susu kental juga gitu. Nah, pabrik pembuatan susu itu bisa beli susu kental di luar perusahaan atau bisa beli di internal perusahaan. Nah, ketika dia mau beli susu di internal perusahaan, di departemen lain itu ya, di lini bisnis yang lain itu menggunakan transfer pricing. Ada 3 jenis transfer pricing. Ada yang cost base, market base, sama negotiation transfer pricing. Ini di pengantar waktu itu saya udah sempat jelaskan, tapi saya jelaskan ulang ya. Misal begini, tadi si Audi ya, di sini ya. Kamu berjualan. Kamu tahu nih, di dalam perusahaan itu ada yang jualan tadi susu gitu ya. Kamu butuh susu. Kamu bisa beli susu itu di dalam perusahaanmu sendiri, ya. Atau kamu bisa beli susu di luar. Gitu. Nah, yang jadi note di sini adalah si perusahaan yang bikin susu ini itu dia juga jual ke toko lain. Jadi dia bukan hanya membuat susu untuk si A, tapi dia juga jual keluar. Jual keluar gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari cost based transfer pricing. Cost based transfer pricing itu berarti harga yang diberikan, jadi si susu ini memberikan si A, ya, itu berdasarkan cost base-nya dia atau berdasarkan modalnya dia. Jadi ya udah aku buat kayak begini semua, modalnya itu adalah 5.000 gitu. Ya berarti aku jual ke kamu 5.000. Nggak ada untungnya sama sekali. Ya, nggak untung itu bukan nggak rugi ya. Nggak untung itu artinya bukan rugi ya. Kalau nggak untung ya berarti nol. Artinya biaya karyawan, biaya manajer, gaji-gaji itu udah semua gitu. Tapi nggak ada profit bagi perusahaan. Ya, itu menggunakan cost base. Cost base digunakan ketika ada idle capacity
atau excess capacity. Atau simpelnya ada kapasitas menganggur. Maksudnya gimana sih? Misalnya kapasitas si pabrik susu ini adalah 10.000 kaleng ya. Lalu dia itu dapat pesanan dari luar perusahaan itu cuma 5.000. Berarti kan masih ada sisa kapasitas produksi sebanyak 5.000 kan? Nah, daripada ada yang nganggur, lebih baik kita optimalkan. Ya, maka kita jual ke si A dengan harga modal, di mana harga itu pasti akan lebih murah daripada si A beli di luar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Nah, kalau yang kedua, market base, itu ketika full capacity, misal kapasitasnya 10.000, ya, dan ternyata si departemen susu ini, itu dia udah jual keluar, permintaannya 10.000. Berarti kan udah full ya kapasitasnya ya. Nah, kalau misalnya si A itu tetap mau beli di dalam karena merasa kualitas yang di perusahaannya sendiri itu lebih baik daripada di luar, maka si A ini harus beli ke departemen susu berdasarkan harga pasar. Berdasarkan harga berapa ya si susu ini jualan ke si luar perusahaan gitu. Kenapa Ci kalau kayak gitu? Kan ini saudara sendiri itulah ibaratnya. Ya walaupun saudara sendiri ya, walaupun saudara sendiri, bisnis is bisnis kan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia ngasih ke si A itu cuma misalnya harganya 5.000 gitu ya, padahal keluar 7.000, kan dia berarti keuntungannya nggak maksimal. Mending dia jual aja semua keluar. Kan gitu. Ya, jadi harus sesuai dengan harga pasar. Ya. Atau karena tadi udah ngotot gitu ya, aduh saudara sendiri kok masa kita disamain sama di luar. Maka pakainya adalah negosiasi transfer pricing. Jadi mereka itu melakukan negosiasi. Nah, negosiasinya itu ada titik minimum sama maksimum. Ya, maksimumnya apa? Harga maksimumnya adalah harga susu di luar. Jadi kalau misalnya si A itu beli susu di perusahaan luar, itu harganya berapa? Oh, harganya 8.000. Ya udah, ini berarti harga maksimum. Kenapa kalau dikatakan harga maksimum? Karena kalau misalnya si susu di dalam perusahaan itu ngasih harga 10.000, pasti si A lebih baik pesen di luar. Ya, ceteris paribus ya, tapi ya dengan asumsi tidak kualitasnya sama, semuanya sama, hanya berbeda di harga. Gitu. Ya, karena kalau udah berargumennya tapi kan di dalam perusahaan kualitasnya lebih baik. Wah, itu sudah beda, ya. Jadi kita asumsikan kualitasnya sama. Oke? Jadi maksimumnya adalah ini. Lalu minimumnya apa? Minimumnya adalah modalnya dia. Modal atau cost-nya dia. Itu minimumnya. Jadi nanti akan bernegosiasi di antara itu. Karena kenapa kok nggak di bawahnya cost base sih? Kalau di bawahnya cost base, si perusahaan susu kan rugi ya. Gitu. Nah, itu untuk metode transfer pricing. Jadi nanti soalnya itu lebih banyak juga berlogika gitu. Terus dihitung-hitung dengan matematika sederhana. Jadi nggak ada rumus yang paten banget gitu. Kayak gitu. Paling ya ini. Kayak cost base itu variable cost tambah fixed cost gitu aja. Oke, sampai sini. Any question?